Selamat malam semuanya, teman-teman yang mungkin lagi di rumah atau nggak di rumah. Selamat kembali mendengarkan Ngasik, ngobrol asik seputar teologi. Dan malam hari ini adalah siaran yang ke-14. Lumayan udah banyak ya. Kalau misalnya dihitung-hitung, berarti kita udah ngobrol sekalian belajar selama kurang lebih 3 bulan. Udah lumayan lama juga. Dan tema malam hari ini adalah mengagumi non-human, wacana teologi natural, dan implikasinya di era kenormalan baru. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hani, dan saya yang akan menjadi host ngobrol-ngobrol kita malam ini. Dan tentu saja kita akan ditemani oleh dosen yang luar biasa humoris. Oke, sebentar lagi Pak Albert akan bergabung dengan kita. Pak Albert adalah dekan sekaligus dosen di bidang perjanjian lama, dan beliau juga merupakan pendeta dari GKI Sinwil Jatim. Halo Pak Albert, selamat malam Pak. Selamat malam, Hani. Apa kabar? Baik Pak, Bapak gimana kabarnya? Seperti kebanyakan orang. Seperti kebanyakan orang itu berarti baik-baik aja Pak ya? Tanya Atau udah dulu ke bosen Pak? mereka. Tanya dulu ke mereka, berarti gimana nih teman-teman yang udah nonton, Pak Robert tanya gimana kabar kita Ya, semua? kelihatannya Gimana Pak? kalau bisa join itu berarti sehat, paling tidak fisiknya. Dan ada kuota ya Pak ya? Ya, gitu. Kantongnya nggak tahu. Kan gimana Pak, udah Nah, mulai kangen belum Pak ngajar di kampus seperti semula, ngelihat murid-murid kadang-kadang yang kadang-kadang ada kerinduan untuk bertemu murid-murid, tapi juga sekarang ini malah merasakan kedamaian. Dan karena itu malah bisa melakukan hal-hal yang kalau ada banyak murid atau banyak mahasiswa itu nggak bisa melakukannya. oh, Ya, seperti itu segala macam. Jadi ya disyukuri sajalah, sekalipun oke. ada ya melihat dan melihat wajah dan mencium bau badan mahasiswa yang kalau di waktu online kan nggak bisa. Tapi ya Nggak sekarang, ketahuan ya Pak ya? tapi kalau begini-begini ya bisa melakukan ini dan itu. Ya baik-baiklah kalau begitu, senang-senang saja. Ya, puji syukur ya Pak kalau Bapak baik-baik. Nah Pak, maksudnya sebelum kita mulai untuk lebih lanjut ngobrolin soal hal ini ya Pak, saya rasa penting juga untuk untuk saya ceritakan sedikit sebenarnya pergumulan di balik tema ini, kenapa sampai Ya, tema ini diangkat gitu. ya, Ya, oke. sebenarnya waktu tim nyusun ini ya Pak, karena kami melihat, maksudnya berbagai anggapan, kan tentu ada banyak anggapan soal pandemi ini. Ada yang bilang kalau misalnya pandemi ini terjadi karena manusia telah melanggar tatanan alam gitu. Kemarin sempat heboh Hmm, disebut-sebut karena makan binatang liar, apalagi khususnya hmm, kelelawar gitu. Itu yang kayak dibilang menyebabkan pandemi ini muncul. Ada juga yang bilang hmm, kalau misalnya pandemi ini pure kesalahan alam karena ya emang alamnya aja yang udah tua gitu. Jadinya mulai menimbulkan fenomena-fenomena yang seringkali disebut bencana gitu ya Pak. Walaupun saya nggak terlalu ya, suka sih dengan sebutan ini. Sebenarnya itu akhirnya di tengah berbagai anggapan seperti itu, penasaran nih Pak, akan jadi apa ya atau gimana ya pandemi ini kalau misalnya dilihat dari kacamata teologi natural kayak gitu. Makanya sebenarnya akhirnya tema ini diangkat dan kita meminta dan mengundang Bapak untuk bisa jadi narasumber karena dirasa memumpuni Pak untuk membahas tema ini kayak gitu sih Pak hmm. kurang lebih. Dan teman-teman. Nah Pak, terus juga kalau misalnya sebelum ini ya Pak, oh ya, saya matikan kolom komentar dulu ya Pak, supaya muka Bapak nggak ketutupan dan kumis Bapak terpampang nyata gitu. Saya matiin dulu. Oh, syukurlah, syukurlah kalau begitu. Syukur. Ya oke Ya, nih Pak, udah. Nah, ya, apa namanya, kemudian kalau kita bahas tema nih ya Pak, temanya kan menarik banget sebenarnya, mengagumi non-human gitu, wacana teologi natural dan implikasinya di era kenormalan baru.
Kemarin beberapa teman saya itu udah mulai penasaran nih Pak, hah non-human kayak apa aja nih yang masuk ke dalamnya gitu. Karena kan ada begitu banyak benda atau makhluk yang bisa dikategorikan sebagai non-human ini gitu. Nah supaya kita ada di satu kerangka pikir yang sama, boleh dong Bapak jelasin ke kita sebenarnya non-human ini tuh apa aja gitu, apa aja yang termasuk di dalamnya, sekaligus juga sedikit banyak tentang teologi natural, dan mungkin bagaimana Alkitab bicara soal teologi natural ini. Silakan Pak. Sebelumnya saya ingin memberikan sebuah warning karena mungkin ya jangan-jangan ada di antara para pemirsa ini disebut apa tuh ya? Boleh Pak bebas. Pemirsa pendengar. Ya, ada yang pernah ikut kuliah saya di UKDW atau di gereja tentang eksorsisme, tentang ini loh setan-setan begitu ya. Nah, iya Pak, saya agak kering. Mungkin itu lebih banyak orang mengenal saya dengan itulah. Sekarang kalau bicara non-human, jangan-jangan dikaitkan dengan itu, tapi tidak. Ya, jadi non-human yang dimaksud ya bukanlah makhluk yang ada di belakangnya Hani yang sedang melihat Pak, dan menonton. Gitu Pak, jangan gitu Pak, saya ketakutan nanti. Nanti di kesempatan lain kita bicara soal itu ya, jadi soal eksorsisme segala macam. Nah kali ini kita bicara tentang alam. Nah ya memang istilah non-human itu juga datang dari human yang menamakan apa saja yang bukan dirinya, bukan manusia itu sebagai yang bukan atau non manusia atau human bahasa Inggrisnya. Apa saja, macam-macam, ya paling banyak dan populer flora fauna yang di luar manusia, ya mulai dari semut sampai dengan anjing segala macam, tapi juga tumbuhan. Nah, hanya sekarang-sekarang ini makin timbul kesadaran bahwa sebenarnya di alam ini tidak semua dapat kita lihat. Hati-hati loh ya, laki-laki saya ngomong begini. Nanti dibedakan dari topik yang satu. Nanti itu Pak. Juga saya tenang kalau nggak bahas itu. Ya, walaupun tetap melihat saya dari belakangmu itu, tapi ya sudah. Jangan. Itu bukan. Yang dimaksud di sini adalah makhluk-makhluk yang sangat kecil, termasuk partikel-partikel. Ya, jadi yang ada di benda-benda, kita menyebutnya benda mati. Apalagi sekarang ini mulai banyak muncul penelitian tentang kesadaran, consciousness, segala macam. Jadi mulai timbul pertanyaan apakah batu punya kesadaran atau punya mental dan seterusnya. Tapi itu topik yang lain. Setidaknya ada hal-hal kecil yang tidak bisa kita lihat. Nah, kalau ini dikaitkan dengan masa pandemi COVID-19, termasuk virus, itu juga non-human walaupun itu benda mati. Kita masuk di situ. Kedua, Han, juga berkenaan dengan makin banyaknya temuan-temuan mengenai benda-benda di angkasa luar. Ya, jadi sorry, saya tetap pakai kata benda walaupun ini dengan kesadaran baru ya seharusnya kata benda yang menandakan bahwa kita mengecilkan sesuatu yang kita sebut itu sudah nggak boleh lagi. Tapi ya sementara begitulah untuk penjelasan yang pertama-tama atau pengantar ya seperti ini. Jadi di galaksi itu sendiri sudah ada jutaan planet, belum lagi kemungkinan besar ada galaksi-galaksi lain. Sehingga walaupun masih berupa hipotesa, sekarang itu ada yang disebut dengan multiverse atau ya alam yang banyak. Jadi tidak hanya yang kita berada di dalamnya yaitu gugusan galaksi Bima Sakti, Milky Way, tidak hanya itu, tapi ada banyak. Jadi yang dimaksud dengan non-human itu sekarang sangat luas, sangat bervariasi, sangat banyak. Ya itu yang pertama-tama. Oke, Pak. Terus kedua tadi banyak teologi natural ya. Teologi natural, Pak. Dan sebenarnya gimana Alkitab bicara soal teologi natural ini? Jangan Alkitab dulu karena itu bidang saya. Nanti saya kalau sudah ngomong bidang saya nggak ada habisnya. Ya. Oh, iya, Pak.
Ya, tadi disebutkan saya diminta bicara karena dianggap mengetahui, dan sebetulnya juga bukan bidang asli saya ini. Iya, Pak. Tapi saya senang sudah lama itu pernah dulu tahun 99 2000 memberi kuliah tentang teologi dan sains modern. Nah, itu bicara tentang ini. Jadi teologi natural itu dibedakan dari teologi wahyu. Apa maksudnya? Nah, teologi natural itu teologi, jadi pengetahuan tentang Tuhan, pembuktian tentang keberadaan Tuhan, usaha untuk memahami tentang kehadirannya, karyanya, sifatnya, macam-macam tentang Tuhan, teologi itu ya. Yang referensinya itu bukan pada wahyu, bukan Wahyu Satrio, Wahyu Nugroho loh ya, tapi Wahyu Revelation. Kalau sekarang itu jarang loh ini disebut, di zaman saya kuliah dulu itu bahasa Indonesia penyataan, bukan pernyataan. Bukan Ya, pernyataan, jadi beda bukan ya Pak ya? Penyataan itu mungkin Penyataan. hanya ada di kalangan kita di teologi, tidak tahu di luar teologi istilah seperti itu mungkin tidak dikenal. Penyataan nanti dianggap keliru, kurang R gitu ya, tapi beda. Bukan, kalau pernyataan itu statement, kalau penyataan itu wahyu, revelation ya. Jadi kalau wahyu di dalam tradisi Protestan biasanya dikaitkan dengan Alkitab. Nah, jadi teologi natural itu teologi ya tadi itu bicara tentang Tuhan macam-macam itu yang referensinya, rujukannya, dasarnya tidak diambil dari Alkitab, dari wahyu yang secara langsung diberikan kepada manusia, tapi lewat alam, ya sesuai dengan namanya. Nah, kalau saya mau lebih membingungkan bagi yang mungkin belum pernah tahu teologi natural, kadang dibagi juga, namanya ahli itu kan suka membingungkan dengan istilah-istilah baru. Iya Pak. Nah, itu ada yang membedakan antara yang namanya teologi natural atau natural theology dengan teologi of nature, teologi of nature. Makin bingung kan, makin kelihatan pinter yang ngomong kan gitu ya. Nah, bedanya apa? Nah, natural theology tadi mau membuktikan tentang Tuhan itu secara induktif lewat alam. Nah, kalau sekarang alam itu diteliti pakai sains, ilmu pengetahuan alam IPA, sains, nah, maka pakai sains untuk menunjuk ini loh Tuhan, begitu. Lah itu natural theology. Kalau theology of nature pakai dasar tradisi termasuk Alkitab dulu, lalu berdialog dengan sains. Dalam hal ini IPA ya, sains IPA, biologi, kimia, fisika, astronomi, macam-macam itu yang termasuk dalam golongan IPA. Jadi itu ya adanya orang mau membeda-bedakan itu, tapi secara umum orang ya hampir samalah. Mana kalau mau sedikit dibedakan, theology of nature itu berangkat dari dasar keyakinan dulu bahwa Tuhan itu seperti yang diajarkan dalam tradisi, entah lewat Alkitab atau tradisi ajaran gereja segala macam, lalu berdialog dengan ilmu pengetahuan alam yang bicara tentang alam semesta segala macam. Itu theology of nature. Kalau natural theology tidak berasumsi dulu, tidak percaya dulu, walaupun mungkin orang pengalaman alam loh ya, bukan pengalaman beragama, bukan pengalaman aku bertemu Tuhan, bukan, tapi alam. Jadi ngeliatin alam ini, apa toh yang ada di alam ini, apa yang menggerakkan alam ini segala macam, baru kalau begitu inilah Tuhan. Jadi lebih banyak sifatnya lebih filsafati sebetulnya. Yang natural theology itu filsafat, itu lebih kuat di situ. Nah itu Han. Oke, nah Pak, saya tertarik. Kalau misalnya tadi kan Bapak udah bilang teologi natural, dalam hal ini non-human di sini, virus juga termasuk ke dalam non-human kan Pak? Berarti maksudnya bisa dibilang pandemi ini adalah bagian dari alam. Nah, saya tertariknya kalau misalnya di dalam teologi natural ini ada anggapan bahwa
alam dapat dilihat sebagai sebuah kemunculan Tuhan, atau saya sebut teofani kali ya Pak ya, teofani Allah, maksud teofani kemunculan Tuhan, tanda Allah menampakkan diri. Berarti apakah jangan-jangan virus ini yang termasuk di dalam bagian alam adalah sebagai sebuah penyataan Allah untuk menyatakan dirinya kepada manusia-manusia yang antroposentris ini, Pak? Ya jelas kalau pandangan natural theology yang dipakai, karena tadi alam yang diteliti, lah virus kan bagian dari alam gitu. Ya sekali lagi walaupun virus itu benda mati, tapi dia ada di alam. Nah, tadi lagi sebetulnya karena ini filsafat, orang filsuf itu kan mikirnya yang aneh-aneh, orang mikir ke kiri, filsuf ke kanan, segala macam, yang sudah nyata dipertanyakan lagi kan gitu. Tapi kan itu membangun kesadaran baru. Oh, terus kalau orang diajak untuk melihat, nanti dulu toh, virus itu apa sebetulnya gitu kan. Nah, jadi suruh mikirin virus. Oh, virusnya sudah membuat orang sakit, malah disuruh mikirin, suruh ngelihat segala macam begitu. Itu virus itu apa menjadi pertanyaan. Terus kalau filsafat kan bertanya, apa hubunganku dengan virus? Sedangkan ngerawati yang sakit saja sudah susah, suruh memikirkan apa arti keberadaan virus. Wah, saya saja. Tapi ya demikian. Nah, maka kalau tadi kemudian dalam implikasinya dipikirkan tentang dampak dari virus itu pada kehidupan manusia, ya sudah jelas. Ya, nah, artinya bahwa sekarang itu manusia tidak bisa lagi memperlihatkan keunggulan dirinya, gitu kan, terhadap virus yang mati kecil ini kalah, gitu ya katakanlah. Setidaknya sampai sekarang gitu. Jadi tapi, lalu gimana? Maaf nih Pak motong. Tadi kan Bapak bilang udah bener nih Pak, maksudnya sampai sekarang pun kita udah nggak bisa, belum bisa apa ya, istilahnya kayak menaklukkan, belum menemukan cara kayak gitu. Tapi anehnya, maksudnya lucunya juga kalau saya melihat ada begitu banyak tulisan atau komentar anggapan yang masih beredar sampai saat ini, masih banyak banget orang yang optimis kalau misalnya kita bisa menaklukkan virus ini, kayak kita pasti bisa menaklukkan kayak we are not afraid gitu, kayak we are-nya kayak human not afraid kayak gitu-gitu Pak. Not afraid gitu. Nah, itu kan sebenarnya sangat antroposentris banget ya Pak. Karena menurut saya anggapan seperti itu seakan-akan mau mengatakan kalau pandemi ini adalah sebuah kesalahan. Seharusnya alam nggak kayak gini nih, seharusnya alam baik-baik aja gitu. Alam boleh ada, tapi dalam arti ya untuk menyediakan kebutuhan manusia gitu, bukan untuk menimbulkan fenomena-fenomena yang bisa mengancam keberlangsungan manusia gitu. Terus kalau misalnya manusia tetap antroposentris seperti ini Pak, saya rasa bakalan susah juga untuk bisa memahami pandemi ini dalam kerangka yang lebih komprehensif gitu. Jadi ada nggak sih Pak sebenarnya alternatif dari Bapak gitu ya, atau sudut pandang baru yang bisa membantu kita merubah cara pandang kita supaya kita nggak selamanya memandang alam itu lebih rendah daripada manusia, ataupun manusia akan selalu lebih hebat daripada alam, karena kenyataannya sekarang udah nggak kayak gitu lagi gitu Pak, dari dulu bahkan. Ya, jadi ya mungkin mengapa kok sangat antroposentris pandangan kita. Gitu. Ya sebenarnya saya sudah membuat tulisan itu, ada 2 artikel tentang itu, tapi ini katakanlah iklannya dulu, nanti setelah ini baca artikelnya, tapi baru nanti dan lagi terbit. Yang pertama itu karena kita ini menurut Paul Crutzen, seorang ahli kimia keturunan Belanda yang bekerja di Amerika Serikat, tahun 2000 itu dia menulis artikel dan mencetuskan sebuah istilah lagi, istilah neologisme lagi, baru lagi, namanya antroposin. Ya, antroposin. Ya, jadi ya intinya itu bahwa alam semesta ini itu didominasi oleh manusia, oleh antropos, manusia ini. Artinya begini, sejak revolusi industri paling tidak, Crutzen ini melihat bahwa karena penelitian yang dilakukan,
tetapi juga karena mesin-mesin yang dipakai untuk mengerjakan pekerjaan yang dulu dilakukan oleh binatang maupun manusia, sehingga akhirnya alam ini habislah, katakanlah begitu. Jadi hampir sepertiga lautan itu sudah dibendung, hutan habis gitu. Kita tahu semua ya. Itu karena mesin, ditambah lagi sekarang ini dengan adanya teknologi digital, komputer, internet segala macam, makin efektif dan efisien pekerjaan manusia. Betul. Sehingga ya kalau kita lihat dari sisi lain, kerusakan alamnya makin masif. Nah, inilah kondisi dari antroposin. Pertanyaannya adalah mengapa setelah kita tahu alam ini rusak, data-data diberikan tentang melelehnya es di kutub utara selatan, tentang angin puting beliung yang makin banyak terjadi, anomali cuaca macam-macam itu, plastik-plastik di lautan, ikan makan plastik, manusia makan ikan yang berarti makan plastik, dan seterusnya. Tapi masih aja ya Pak ya? Masih saja. Kenapa kok begitu? Ini satu, ini penelitian ada yang pakai paradigma Marxis ya, melihat ya karena orang ini tidak sadar ya, ini sebetulnya sebuah cara berpikir yang sudah dikenakan pada globalisasi. Kayak globalisasi kan sering diumpamakan seperti orang itu naik macan, naik harimau. Jadi dia itu mau turun nanti digigit sama harimaunya, tapi kalau dia tidak turun, dia tahu bahwa ini nggak nyaman gitu. Jadi tahu bahwa ada rusak itu tidak betul, tapi nggak bisa berhenti gitu loh, nggak bisa berhenti karena ideologi, karena cara berpikirnya itu sudah dibentuk. Misalnya kalau orang sudah selesai kuliah ya harus kerja dapat uang beli rumah, mobil, beli ini, itu kan semua punya resiko pada alam. Apalagi kalau nanti sudah berhasil, makin lagi, tambah lagi, begitulah. Sehingga kayaknya dia itu tidak bisa menghentikan bayang-bayang atau dorongan untuk itu. Nah, ini terjebak ke dalam budaya yang keliru ya Pak ya? Ya, ke dalam ya peradaban, ya kemudian keliru, tidak. Yang penting ini faktanya yang seperti itu dengan dampak kerusakan lingkungan yang masif. Terus ada lagi yang mengatakan, ya kalau kita cuma nyodorin data-data seperti itu percuma, karena itu tidak menyangkut budaya. Sebenarnya antroposin ini kan soal budaya. Nah, singkat kata, kalau memang budaya, maka yang tadi Hani harapkan, bagaimana bisa mengubah orang? Bagaimana bisa mengubah orang yang kepingin berubah tapi nggak bisa, gitu. Kayak tadi mau. Ya itu kita tunjukkan bahwa sebetulnya budaya itu nggak cuma seperti yang kita hidupi sekarang. Ada budaya lain, bahkan pada saat yang sama kita itu masih punya orang-orang yang hidup dengan budaya yang berbeda dari kita, yang sangat materialistik ini gitu loh. Orang-orang kota ini apa misalnya mereka yang masih hidup di alam pikir tradisional, atau kalau dari sisi agama yang menganut indigenous religion, agama lokal misalnya saja. Nah, makanya penting untuk belajar lagi ke budaya yang seperti itu, apalagi di Indonesia masih ada yang masih berpikir seperti itu. Masih banyak, dan jangan dianggap bahwa orang modern semodern saya ini tidak punya pikiran yang tradisional gitu loh. Jadi residu, ya saya kan nulis tentang ancestor veneration, tentang penghormatan pada leluhur, itu kan tradisional banget gitu loh. Iya Pak. Ya, kan kamu juga orang Tionghoa, mestinya juga tahu how ya menghormati leluhur. Itu kan tradisional. Enggak tahu karena sudah sangat naik. Nah, maka yang seperti ini menjadi penting untuk dibangkitkan kembali. Dari sisi Alkitab, tadi kamu tanya tentang Alkitab, itu sebenarnya
penting juga untuk dilakukan namanya dekonstruksi penafsiran Alkitab, yaitu yang antroposentrik menjadi yang deconstructed antroposentrik. Nah, saya sudah tunjukkan di artikel saya. Gimana misalnya saja, salah satu contoh, kalau di kitab Wahyu itu Kristus itu dilambangkan atau ditunjukkan sebagai the lamb, domba. Yang muncul terakhir sebagai makhluk yang ideal kok malah domba, embek gitu loh, kok bukan manusia kan gitu lah. Gimana Pak embeknya? Ya sudah, tadi sudah lewat embek. Ya Pak, oke lanjut Pak. Saya hidup ini di lingkungan yang penuh embek, jadi tiap hari gitu ya. Nah, jadi kalau berhadapan dengan mbek, nah itu dalam tulisan saya kan saya pakai Derrida tentang animalitas. Itu mengejutkan, loh kok mbek bukan manusia? Bayangin yang muncul bukan Kristus, kamu mimpi ingin ketemu Tuhan yang muncul mbek gitu. Kaget kok mbek gitu ya. Kok bukan manusia, bukan manusia kayak saya yang jenggotan putih, kumis, tapi mbek gitu loh. Gimana inilah itu ya. Banyak hal yang bisa kita dekonstruksi dari ini. Itu dari sisi Alkitab. Nah itu dulu. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Nah, dari sisi peradaban, dari sisi budaya, termasuk juga dari sisi Alkitab. Itu bisa semuanya kita. Intinya adalah bahwa kita itu tidak punya keharusan. Tidak hanya ada satu pilihan. Tidak hanya ada satu ideologi atau cara berpikir ini. Jangan merasa bahwa tidak bisa, harus seperti yang lain-lain juga, yang dengan resiko merusak alam tadi itu, yang antroposentris. Ya itu Han. Oke, baik Pak. Cukup menarik ya Pak ya sampai sini. Berarti sebenarnya yang saya tangkap adalah penting untuk tahu dulu kenapanya manusia bisa sampai kayak gini, bisa sampai ada di titik ini. Kalau udah tahu mungkin yang perlu diluruskan yang mana, kita bisa pergi ke sana untuk ngelurusin gitu ya Pak. Kalau dalam hal ini manusia mungkin bisa dibilang terpengaruh dengan budaya yang sangat antroposentrik ini. Berarti yang perlu diperbaiki adalah gimana caranya untuk bisa mendekonstruksi budaya ini gitu ya Pak ya. Dan sebenarnya ada banyak cara juga gitu. Nah Pak, Bapak sebenarnya punya ini nggak sih Pak? Kan tadi Bapak bilang kalau misalnya tertarik banget sama yang alam-alam kayak gini. Nah, selain sama yang tidak kelihatan, yang kata Bapak ada di belakang saya, tapi maksudnya ini yang di alam gitu ya Pak, dengan alam, apakah Bapak punya pengalaman menarik gitu ya Pak, yang mungkin yang bisa membuat Bapak akhirnya jadi menggeluti bidang ini gitu Pak? Ya, ada dan itu eksistensial. Saya buat lebih banget gitu ya. Biar terdengar. Tapi itu nggak bisa saya lupakan karena itu pengalaman pribadi. Nah ini nggak tahu ini menarik bagi mereka yang mendengarkan acara ini atau tidak, biarin aja. Semoga aku nggak menarik. peduli. Yang penting aku mau cerita wong yang jadi narasumber aku kan untuk biarin aja. Mau tertarik atau enggak. Nah, ya. Pak, tapi sebelumnya maaf Pak, saya motong. Karena biar Bapak sambil sharing, terus juga teman-teman mungkin yang mau nanya bisa mulai kirimin pertanyaannya. Saya buka dulu ya Pak kolom komentar. Tapi semoga kumis Bapak tetap terpampang. Ya. Oh ya, oke. Oke Pak, silakan Pak. Sambil kita ngobrolin pengalaman Bapak. Biasanya kalau saya ngomong itu orang terpana sehingga tidak ingat mau tanya apa gitu. Astaga. Ya. Atau sambil sedih di dalam ini ngomong apa gitu. Ya, jadi pengalaman pribadi ya Han ya. Iya Pak. Satu gini, ayah saya itu punya hobi berburu. Berburu itu babi hutan, burung, segala macam ya. Jadi waktu kecil saya suka ikut gitu. Nah satu kali ketika saya ngikuti ayah saya sore-sore habis hujan, belum sampai gelap betul, itu kami berjalan berdua ke arah sebuah pohon, sebuah pohon
pohon-pohon apa itu istilahnya. Nah, kalau nggak salah itu seingat saya di kuburan gitu ya. Tapi Waduh. anyway, pohonnya gede banget begitu itu. Wah, burungnya banyak sekali. Nah, burung terkukur. Burung-burung itu kan tidur. Nah, kalau sudah sore remang-remang begitu, bahasa Jawanya surup-surup, jadi sudah maghrib gitu itu kan pada Anda bisa lihat burung, jadi rabun itu ya. Cuman di situ saja, tembak dor gitu, 1-2 kali ya gampang sekali. Itu seperti ngambil buah di pohon begitu. Berhenti. Udah pasti kena ya, Pak ya? Berhenti. Kena dan gampang. Kayak saya berhenti. Lah saya bingung kenapa berhenti, kan enak sekali tinggal tek 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 tek, tek begitu. Kok berhenti? Saya lihat wajah dia itu seperti lihat hantu, sedih gitu, campur aduk. Jadi diam saja dia. Saya tanya kenapa, Api? Diam saja. Diam terus ngajak pulang, ngajak jalan ya. Itu kan jauh di desa di hutan, jadi ada tempat perhentian di rumah penduduk. Jadi kami berjalan ke rumah penduduk. Perjalanan dia cuma ngomong, nggak tega. Wah, itu saya ingat betul sampai sekarang. Dan sejak itu dia berhenti jadi pemburu. Senjatanya dikasih-kasihkan orang. Ya. Dia itu masih normal ya belakangan. Ya, nanti berapa tahun kemudian dia kena stroke. Tapi waktu itu sehat walafiat. Berhenti. Nah, itu mengubah juga pandangan saya. Iya, ya, betul. Kok binatang begitu mudahnya ditembaki, jelas kalah toh dari manusia, wong pakai senjata. Coba jangan pakai senjata, belum tentu bisa manusianya. Gitu. Ya, sudah. Terus, saya juga ingat selalu nasihat dia, kalau waktu masih berburu ya, kalau berburu itu nembak harus dimakan. Ini yang saya ingat, itu pengalaman pertama. Kedua, waktu saya studi lanjut di Glasgow, itu tahun 90-an ya, jadi sudah puluhan tahun yang lalu, sudah tua saya. Jadi waktu konsultasi dengan supervisor pembimbing saya, ngomong-ngomong begitu itu, lah saya lihat ada laba-laba kecil jalan di meja. Laba-laba yang biasa kita lihat di buku-buku itu loh, kan. Lah, mana kebiasaan toh di Indonesia lihat begitu kan jijik, saya pukul. Nah, mati laba-labanya, saya pukul wong itu kecil. Supervisor itu diem melongo ngeliatin si laba-laba yang mati itu, cuman bilang let the spider alive. Wes mati, sudah kadung mati. Saya bisa menghidupkan spider itu. Tapi saya ingat raut wajahnya itu. Wajah yang sedih, melangsa gitu ya. Waduh, saya langsung merasa, aduh, saya melakukan sesuatu yang tidak sebetulnya dan tidak seharusnya saya lakukan. Itu juga mengubah hidup saya, tidak sembarangan saya mau bunuh-bunuh yang seperti itu. Makanya sekarang kami punya rumah, saya istri saya ini di rumah yang terbuka sekali. Sudah temboknya bata, banyak bolong-bolongnya, binatang masuk. Kalau musim panas itu tawon bersarang, punya rumah di dalam rumah kami. Jadi di dalam ya rumah, saya Pak? Ya di dalam rumah banyak tempat sarang tawon kalau musim panas. Ya saya prinsipnya pokoknya kamu punya di sini boleh bikin rumah, ini rumahku, kita nggak saling mengganggu, nggak apa-apa gitu aja. Jadi tidak pernah sih, ya 1-2 kali pernah ada yang apa namanya Sengat. disengat gitu ya, tapi no problem, hanya itu resiko hidup dengan alam. 1-2 kali ular masuk ke dalam rumah begitu. Nah, kalau tikus sudah sering gitu ya. Jadi ya itu waduh. Kami biasa hidup dengan cara begitu. Pohon-pohon di sekeliling rumah kami itu kami biarkan saja. Bikin pagar rumah di depan itu mestinya motong pohon-pohonnya dipotong, kami tidak mau. Jadi yang belok temboknya bukan pohonnya yang dipotong, tapi temboknya dibelokkan jadi nggak simetris gitu loh ya. Wow. Demi pohonnya tidak supaya pohonnya nggak terganggu. Saya paling nggak suka memotong pohon. Apalagi pohon-pohon yang gede-gede biarin saja gitu. Nah bukan berarti ya kalau saya tidak pernah bunuhi semut segala macam, ya 1-2 kali pernah kalau memang sudah sangat terganggu. Tapi pada dasarnya tidak gampang-gampang
mau membunuh binatang-binatang sekecil apa. Nah itu pengalaman saya sendiri. Ya. Nah, kalau Wah, keren tadi banget sih, Pak. ya dari sisi intelektual ya itu tadi mikirin yang disebut dengan posthumanisme. Tahu Posthumanisme posthumanisme? apa tuh, Pak? Enggak, Pak, saya baru Nah, dengar. jadi ini sebenarnya kan sebuah istilah yang sudah beredar beberapa lama, terutama sejak adanya artificial intelligence. Jadi itu loh robot-robot komputer yang dipasangi robot yang dipasangi komputer, kemampuannya itu bisa berkali-kali lipat daripada manusia. Saya suka menggoda teman-teman pendeta, satu kali nanti pendeta nggak dibutuhkan. Kenapa? Kalau konseling nggak Udah ada konsisten. mesin. Ya, kalau robot selalu konsisten gitu. Kalau pendeta ini lapar saja ngomongnya sudah beda dengan waktu kenyang gitu kan. Apalagi kalau dirinya sedang punya masalah. Kamu jangan pernah percaya pada dosenmu, tidak konsisten. Satu kali pikirannya ngawur-ngawur, kenapa? Di rumah ternyata baru digigit sama anjingnya misalnya saja. Segala macam. Atau di jalan dia lagi jengkel, ngomongnya jadi beda. Kalau baru bayaran semuanya tenang, begitu, wah ngomongnya bagus. Itu manusia. Tapi ada artificial intelligence Dipengaruhi perasaan. ya, itu kan konsisten. Wong sekarang saja kamu mau tahu tentang kepribadianmu, kan sudah mulai ada itu yang pakai di internet itu ngisi keluar. Oh kamu itu tipenya begini, enneagram segala macam kan ada, walaupun memang mungkin masih belum sempurna. Lalu kalau ngomong-ngomong dengan bahasa yang asing kan sekarang sudah banyak translation. Di India itu kalau sidang parlemen, oh karena banyak sekali bahasanya gitu ya. Jadi kalau ngomong pakai bahasa sendiri tidak ada yang ngerti. Sudah dipakaikan alat yang bisa secepat mungkin menerjemahkan bahasa yang berbeda-beda itu. Nah ini pakai artificial intelligence. Orang-orang TI itu tahu ada yang memang ahli betul namanya Bu Lucy yang meneliti betul tentang artificial intelligence itu. Nah sejak adanya itu maka manusia kalah sebetulnya. Manusia dalam hati aku, dirimu, segala macam ini sudah nggak ada artinya sebetulnya dibandingkan sama komputer gitu loh. Yang Nah jauh lebih itulah efisien, ya lebih efektif perfect gitu ya, Pak. Lebih cepat juga. gitu. Ya, jangan dikira robot itu masih kayak yang jalan kaku. Makin lama makin pinter. Dulu nggak bisa megang yang 3 dimensi, sekarang sudah bisa. Dulu nggak bisa memahami apa yang 3 dimensi, hanya 2 dimensi. Sekarang sudah bisa. Makin lari makin canggih gitu segala macam. Nah, makanya itu disebut dengan era posthumanisme. Era di mana manusia itu dilewati oleh yang bukan manusia. Nah, berkenaan dengan alam ini tadi, posthumanisme juga bicara kayak virus tadi ini, ya, lihat tuh, kecil tapi bisa ngalahin manusia. Apa artinya Bikin manusia? kelabakan. Iya, jadi kesadaran tentang bahwa kita itu tidak sedominan, tidak seberkuasa, tidak sekuat seperti yang kita bayangkan tentang diri kita. Kita selalu membayangkan manusia bisa apa saja. Enggak loh. Nah nanti kalau kamu belajar teologi proses, apalagi nanti saya enggak usah ngomong ini. Kalau ngomong ini semuanya terus enggak kuliah, ganti lihat Instagram ini terus merasa sudah tahu semuanya, kan repot gitu ya. Betul, Jadi, Pak, jangan berarti. nah ya, toh ini kan cuman saja preview untuk apa ngasih teasing gitu. Nanti kalau selanjutnya baca bukunya, kuliah kan begitu ya. Nah, gitu ya. Boleh Pak, boleh Pak. Ya, itu posthumanisme tadi Tuhan gitu. Ya. Terus tadi apa lagi? Pak, istilah posthumanisme. Oh nih, karena udah mulai ada beberapa yang menanggapi. Ini ada tanggapan. Nah, ya apa menarik. itu? Nih Pak, mana tadi? Dari Kak Atulus, terkadang bedanya tipis ya Pak, antara menghargai alam pada dirinya dengan menghargai alam untuk keuntungan manusia. Kesannya terlihat pro alam, tapi nampaknya hanya antroposentrisme dalam bentuk yang lain. Ya. Itu tanggapan dari. Ya, ini Dek Tulus, kamu manggil Kak, aku manggil Dek atau Nak Tulus ini. Ini kalau mungkin saya nggak tahu. hati-hati
bicara tentang intrinsic value. Jadi kalau intrinsic value, harga pada dirinya sendiri itu kuat sekali loh. Jadi berarti kita misalnya binatang, dalam hal ini kucing. Kucing punya intrinsic value. Berarti dia itu kita akui punya mental, punya kehendak, bahkan punya moral. Gitu. Dulunya kita nganggap itu semua hanya manusia yang punya. Nah kalau kita nganggap tidak, alam pun juga punya nilai intrinsik, itu dalam pengertian apa yang dipunyai manusia dipunyai juga oleh yang non-human, yang bukan manusia gitu. Nah, tapi mungkin lebih baik itu agak sedikit selektif dalam memahami intrinsic value pada semuanya. Mungkin tidak sama. Misalnya batu, ya mungkin batu punya mental, punya kesadaran tadi itu yang menjadi penanda tentang sesuatu itu punya nilai, punya value, intrinsic value gitu ya toh. Tapi kan tidak sebesar misalnya manusia gitu. Itu sudah lumayan loh mengakui bahwa batu itu punya kesadaran, punya mental segala macam, sudah lumayan gitu ya toh. Tapi setidaknya jangan sampai dipersamakan dengan manusia. Lain kalau kita itu bicaranya secara teologi proses tadi itu. Wah, ini sesuatu yang lebih kompleks daripada sekedar melihat sesuatu itu punya nilai intrinsik atau tidak. Karena tekanannya pada prosesnya. Bahwa dia punya nilai intrinsik sama dengan kita atau tidak, itu bergantung pada proses yang terjadi. Bisa jadi batu lebih penting daripada manusia dalam sebuah proses. Kayak virus ini loh. Virus yang benda mati ternyata lebih tinggi kastanya daripada manusia, setidaknya sekarang ini. Kenyataannya gitu ya, kenyataannya sekarang ini ya Pak ya. Ya, karena kita terpaksa semua di rumah gitu, gara-gara virus yang kecil itu. Dia lebih berkuasa daripada manusia gitu. Intrinsic value-nya apalagi kalau begitu. Jadi dalam proses yang seperti ini demikian. Gitu. Mungkin satu kali kita lebih berkuasa misalnya menemukan vaksin segala macam. Satu kali virusnya nggak terima, mutan. Jadi keluar lagi dengan bentuk yang lebih kuat gitu segala macam gitu. Nah, terus begitu namanya hidup berproses terus. Jadi begitu. Nah, termasuk Tuhan juga ikut berproses. Ya toh? Jadi kamu mau dengerin dah ini tentang Tuhan? Boleh Pak, sedikit aja mungkin. Nanti takutnya jadi. Karena nanti takutnya jadi menggantikan kuliah. Jadi nanti kan tidak banyak. Padahal kita masih menantikan semua ini kuliah, aja cuma dengar tapi ikut dan bayar begitu kan sih. Ya, jadi kalau di dalam sebuah pemahaman proses, ya Tuhan di dalam proses itu. Dia tidak di luar, tidak di atas, tetapi di dalam proses itu. Dia menentukan, tetapi juga ditentukan. Dia tidak menjadi sepihak dalam menentukan segala sesuatu. Dia tidak bisa melakukan sesuatu sendiri. Ya. Nah, tetapi di dalam relasi, di dalam keterhubungan dengan yang lain. Kira-kira singkatnya seperti itu. Jadi baik human, baik Tuhan maupun human berada di dalam sebuah proses di mana tidak ada satu pihak pun bisa menentukan yang lain. Ya, dia menentukan dan ditentukan. Saling bergantung dan ketergantungan ya, gitu ya Pak? Ya, interdependensinya ada. Ya itu kan. Mungkin ini mungkin rada sefrekuensi, sejalan dengan apa yang dikatakan sama Kak Elisa, semoga nggak salah sebut. Kak, dia bilang kalau iya kan sebenarnya kalau dipikir-pikir ya manusia juga adalah makhluk yang paling lemah gitu dibanding alam yang besar ini. Tapi untuk memunculkan kesadaran teologis sebagai yang lemah dan bukan powerful tidak punya. Iya betul banget Kak. Emang yang sebenarnya kita adalah makhluk-makhluk lemah gitu ya Pak. Karena kalau misalnya diinget-inget, sebenarnya kan ini pandemi ini terjadi nggak cuma sekali juga ya Pak. Sebenarnya udah berkali-kali, udah beberapa kali terjadi juga dan memang menunjukkan kebesaran alam gitu. Tapi makin kesini ketika makin teknologi malah makin canggih, malah justru kita malah semakin apa ya Pak? Bebal. Maksudnya emang nggak sadar gitu.
Itu kan populer, itu kan yang umum di masyarakat. Tapi kalau kamu misalnya seorang saintis, sadar kamu nemukan sesuatu itu masih kecil dibandingkan yang belum ditemukan gitu loh. Jadi masih banyak pertanyaan gitu. Nah, apalagi tadi kalau menyangkut tentang angkasa luar, makin hebat lagi. Kalau kamu lihat ya, bumi kita itu kalau dilihat dari apa zoom yang out yang jauh sekali, itu titik kecil di antara sekian juta titik yang lain, planet-planet yang lain. Nah, kita apalagi tidak kelihatan sama sekali di situ gitu ya. Wong buminya satu saja kecil gitu loh ya. Jadi ya jangan terus cepat-cepat mengatakan, oh iya ya Tuhan Maha Besar nanti dulu gitu loh ya. Tapi ini alamnya itu seperti itu gitu. Nah, maka yang paling penting sebetulnya adalah kita terus tertantang untuk meneliti, tertantang untuk mendalami tentang alam ini, tentang virus ini. Bukan soal saya harus menaklukkan virus, tapi memahami dunia pervirusan itu seperti apa. Pervirusan, oke. Loh ya, karena Betul. pervirusan tidak bisa berdiri sendiri. Loh, virus itu kan kalau tidak punya inang, itu tidak bisa hidup. Nah, inangnya siapa sekarang ini? Bukan inang-inang di Sumatera Utara. Nah, manusia ini menjadi inangnya dan membuat dia hidup. Dia butuh dulunya kan inangnya binatang, kelelawar atau apa itu. Tapi sekarang ke manusia. Jadi dia sudah mutan, dia bisa hidup. Tuh, mati tapi hidup. Ini kan teologis banget. Mati tapi hidup. Benda mati tapi bisa Tapi hidup. Dan punya power yang sebegitu besar ya Pak. Oh, iya. Itu surprise. Terus jangan dikatakan, wah misteri. Kita nggak tahu apa-apa. Wah, yang kayak begitu itu pembodohan menurut saya gitu ya. Betul, belum tahu, tapi jangan terus difinalkan, jangan ditutup pintunya dengan mengatakan inilah manusia itu kecil, nggak tahu apa-apa, marilah kita rendah hati segala macam. Ya boleh saja ngomong-ngomong seperti nggak ada jeleknya rendah hati segala macam. Tapi kalau terus kemudian nggak mau meneliti apa yang ada di dalamnya, repot juga. Ada apa yang terus bercabang menjadi sub-sub spesialis ilmu-ilmu itu karena makin banyak yang belum ditemukan dan harus diteliti gitu loh. Nah, teologi dalam hal ini jangan ketinggalan. Walaupun kita tidak ingin jadi ilmuwan gitu kan. Oh saya lo SMA itu ya IPA. Kan jarang-jarang orang teologi lulusan IPA. Hani IPA enggak? IPA Pak. IPA. Kita itu langka gitu, apalagi kita berdua nggak usah nyebutkan sekolah kita, kan termasuk sekolah yang elit ya, sekolah kita itu satu di Surabaya, satu di Jakarta. Oh Pak. Jadi kita ini termasuk yang salah masuk sebetulnya. Salah jurusan. Tapi lagi, jangan teologi itu jangan dianggap sebagai ilmunya orang yang nggak bisa mikir kayak orang IPA. Ilmunya orang-orang bodoh, kan banyak yang mengatakan begitu. Udahlah, pendeta, apalagi kalau jadi pendeta, itu nggak usah pinter-pinter, kalau pinter malah nyusahin. Iya, itu stigma yang masih beredar. Kunjung, rajin berdoa. Lah kalau pinter malah mikir, ngapain berkunjung, ngapain berdoa. Orang pinter malah aneh-aneh. Enggak juga loh ya, kan gitu. Ya tetap, makanya teologi juga perlu membuka diri pada ilmu-ilmu, pada sains ya, bukan cuma untuk berdiri di ujungnya. Ketika sains belum nemu lah kan aku bilang apa, ini hidup itu misteri gitu loh. Terus sains bicara tentang asal muasal dunia, Big Bang, lo lihat kan dunia ini punya asal. Sebenarnya sebelum Big Bang ada Tuhan. Gampang sekali mereka repot-repot meneliti. Kita sudah ada di sana mengatakan, lah ini Tuhan begitu. Ya itu pembodohan namanya menurut saya. Gitu akhirnya ya. jadi pasif ya Pak ya. Jadi akhirnya ya terima-terima aja gitu apa yang ada di saat ada di depan tanpa diolah lebih jauh lagi gitu. Ya. Dan tidak Pak, bermoral kalau akhirnya kamu mengklaim bahwa itu sudah lama dikatakan oleh agama loh.
belajar namanya. Gitu. Betul. Ya, Nah, ini pembahasan masih menarik banget ya, Pak. Dan semoga ini ya, mungkin sejalan sama apa yang ditanyain sama Kak Elisa Bernika soal gimana seharusnya teolog menyikapi hal ini gitu. Tapi supaya nanti ini nggak terpotong sama hmm, hmm, durasi, jadi kita gimana kalau misalnya kita pindah ke sesi, maksudnya saya matiin dulu, nanti kita aktif lagi, supaya karena masih ya, ada pertanyaan yang saya penasaran banget nih Pak terkait apa kisah penciptaan gitu, yang akhirnya bisa ya, oke, ya, menurut saya kayak ya, menimbulkan antroposentris banget gitu. Nah, untuk teman-teman ya, jangan lupa untuk join lagi sekitar 1 menit 2 menit biar Pak Robert boleh minum dulu ya Pak. Tapi jangan lama-lama ya Pak. Nanti ya. saya nggak ada. nanti saya nanti saya Minum saya malam ini bir, bukan birnya belum oh ada di sini. ya oke oke Pak. Nanti saya Ya, invite lagi. Ya. ya, Oke, oke. makasih teman-teman, makasih Pak Robert. Sebentar. Yuk. Kita lanjut ke sesi 2 ngobrol-ngobrol yang lebih seru lagi. Nah, ini dia. Ya, Jadi beneran halo. minum nggak, Pak? Belum, nggak sempat. Nanti kalau sudah santai. Iya. Oke, melanjutkan yang tadi nih, Pak. Ya, Em, Tadi saya sempat screenshot beberapa pertanyaan di live yang tadi, masih ada yang belum terjawab. Tadi ada juga nih hmm, Pak yang nanya kayak apa jangan-jangan orang yang maksudnya saat ini em, bukan sensi, maksudnya peka terhadap alam itu dipengaruhi ini Pak, karena dia orang yang melankolis, kayak pembawaannya kayak gitu Pak. Atau sebenarnya kayak bisa aja semua orang gitu peka, cuma emang kesadarannya dulu aja gitu ya, diasah gitu ya. Pak. Gini loh, satu, tadi kan saya berkali-kali menekankan tentang sains ya. Jadi IPA segala macam gitu. Ini bukan sok maco loh ya. Jadi bukan mau melawankan dengan yang melankolik. Satu boleh saja, apalagi dalam pengertian seni. Kalau kita bilang posthumanisme itu masuk ke wilayah seni. Seni itu kan bisa masuk ke wilayah rasa. Rasa itu kalau ya dekat-dekat dengan yang melankolik kalau memang begitu, tapi bisa juga ngamuk segala macam. Orang bisa saja melukis, kalau surrealis itu melukis binatang ditunjukkan jeroannya, isinya segala macam yang Waduh. berdarah segala. Itu ya art gitu ya. Ya, jadi yang mau menekankan yang realis dengan apa close gitu, surrealis begitu itu bisa saja. Tapi apa namanya, kedekatan dengan alam ini itu memang ada semacam nada-nada romantismenya, romantisisme lebih tepat ya. Itu kan sebuah gerakan kembali ke alam ya, pada terutama abad 19 dulu, Jacques Rousseau segala macam begitu, sebagai perlawanan terhadap industri yang di zaman itu sudah mulai marak, apalagi mungkin kalau lihat sekarang gitu ya. Dan kepongahan manusia dianggap bahwa dengan mesin-mesin itu bisa apa saja. Enggak lah, ternyata kalau kita lihat kerusakannya lebih besar, kemudaratannya itu lebih besar, karena revolusi industri ini bukannya apa menghasilkan yang baik, yang rekonstruktif, tapi melakukan destruktif terlalu banyak. Mesin-mesin itu misalnya ya, seperti yang kita lihat sekarang ya, merusak apa alam untuk ngambil tambang segala macam itu. Belum nanti pesawatnya jatuh ya, memang enak naik pesawat cepat segala macam, bisa banyak Tapi orang resikonya jatuh. juga besar. Tapi sebenarnya yang paling banyak membunuh kan sepeda motor. Itu the most effective killing machine. Tiap hari kita kecelakaan. Waktu COVID aja aku senang karena sedikit. Jadi waktu Lebaran itu jumlah yang mati lebih sedikit dari tahun-tahun lalu. Aduh, senangnya bukan main gitu. Ya kalau enggak, tiap tahun tuh antara sedih sama sinis aku tuh jadinya. Karena mesti hitungi tahun ini berapa yang mati ya karena kecelakaan itu loh. Oh lah, Iya, emang sering banget Pak biasanya. iya, jadi itu mesin loh ya, mesin yang membunuh gitu. Sekarang gowes naik sepedaan, ya enggak tahu kalau tabrakan tuh sangat fatal enggak gitu ya. Mungkin ada juga yang kemarin yang mati ya, tapi sepeda Tergantung motor. nabraknya apa Pak. Ya, makanya kalau nabrak makanan mungkin enggak apa-apa. Tapi ya itu aja.
mesin itu ternyata begitulah, itu romantisisme, go back to nature dalam arti yang seperti itu. Lalu sekarang ada yang disebut dengan New Age. Jadi kalau kamu ke Bali segala macam itu di depannya air terjun, sembahyang, meditasi segala macam kayak Pak Stefanus begitu, itu meditasi dalam merasakan kehadiran segala macam. Ya itu ya baik-baik saja. Karena itu semua ya punya dampak yang positif bagi alam. Nah, hanya yang perlu lebih dilakukan adalah di sisi yang tadi itu. Bagaimana memahami secara saintifik. Itu undangan kita. Nah, kalau kemudian kita mau tadi masuk ke teologi natural, respon kita terhadap itu semua itu secara teologis, filsafati seperti apa gitu. Nah, itu yang menurut saya penting juga, bukan satu-satunya loh ya, penting juga disampaikan tadi. Kalau ada orang suka alam terus menjadi melankolik, ya mungkin, tapi tidak semua yang suka alam tuh melankolik kan, tidak semuanya begitu. Orang garis keras juga suka alam kok, banyak juga. Kalau Bapak, apa Bapak melankolis nggak Pak? Saya melankolik kalau sedang disetelkan lagu kalem-kalem. Kalau terus tergantung keadaan ya Pak. Tergantung keadaan, habis makan gitu melankolik gitu. Tapi kalau lapar, lagunya rock segala macam, apalagi dangdut gitu wah enggak jadi melankolik saya. Sangwin, jadinya sangwin ya Pak. Aduh, oke. Ya. Pak, tadi kan saya bilang saya penasaran banget sebenarnya sama kisah penciptaan, karena menurut saya sebenarnya ini adalah faktor yang paling besar yang mempengaruhi manusia jadi antroposentris banget. Nah, kalau saya nggak salah nih Pak, maksudnya kalau kita menegur orang-orang yang terlalu memanfaatkan alam dalam tanda kutip gitu ya Pak, mereka mungkin akan bisa berdalih kayak, ya tapi kan di Alkitab perintahnya untuk menaklukkan gitu. Ini kitab suci loh, nggak boleh ditentang gitu ya. Gimana kalau misalnya perintahnya untuk menaklukkan, tapi sekarang digembur-gembur untuk bisa menjaga alam dengan baik kayak gitu. Nah mungkin sebenarnya ada ini nggak sih Pak, sudut pandang lain untuk bisa membaca teks itu dengan lebih bertanggung jawab dan nggak antroposentris banget gitu. Mungkin ini juga tadi sejalan dengan pertanyaannya Kak Jepri. Semoga saya nggak salah sebut Kak atau Bapak ya. Jangan-jangan sebenarnya ketika manusia dikatakan dia diciptakan di hari ke-6 itu karena dia paling lemah gitu. Kelemahannya di situ gitu, karena harus disediain dulu semuanya baru manusia ada gitu. Kalau enggak mungkin dia nggak bisa bertahan hidup kayak gitu. Gitu Pak, gimana Pak? Ya. Dua hal, soal penciptaan dan soal hermeneutik ya, soal cara membaca gitu. Nah, hermeneutik dulu. Jadi hermeneutik yang sekarang ini sudah banyak dikembangkan adalah hermeneutik ekologis. Nah, itu jadi prinsipnya ya tadi tidak meletakkan manusia sebagai kacamata untuk melihat segala sesuatu. Dan walaupun Alkitab itu lebih banyak cerita tentang manusia dan bahkan Tuhan itu digambarkan secara antropomorfis segala macam, tapi mau diperlihatkan tentang yang non-human juga di dalam Alkitab yang baru bisa kelihatan kalau kita pakai kacamata ekologi. Jadi atau kosmologi atau whatever, pokoknya yang bisa melihat non-human itu eksis ada di sana. Yaitu kan sebuah gejala yang selalu kita ingatkan. Orang baca Alkitab kan selalu dengan kacamata. Nah, kacamata yang kalau memang dia tidak sadari, ya kacamata yang tetap sama terus dipakai gitu loh. Teksnya apapun, kesimpulannya sama terus. Sama. Cara kacamatanya sama ya Pak? Ya, Tuhan Yesus sudah ada di perjanjian pertama segala macam. Lalu karena kacamatanya itu, terus sebenarnya mau berapa ribu kata Alkitab tidak masalah karena pemahamannya itu sama terus saja. Jadi hermeneutik itu yang perlu diinikan kalau memang orang mau loh ya. Saya kan tidak maksa mau pakai antroposentrik terus begitu ya terserah. Tapi saya tidak mau begitu gitu, terserah aja. Ya. Nah, kalau saya begitu terus juga saya mahasiswa tanya, Bapak ngajarin yang sama terus saya juga bisa dapat tuh yang lain yang enggak bayar gitu kan. Kenapa mesti mahal-mahal bayar di Duta Wacana kalau dapatnya sama dengan sekolah yang enggak bayar gitu. Kan saya dikomplain kan gitu ya. Sudah bayarnya mahal, dapatnya sama seperti yang lain gitu. Enggak sekolah juga sudah dapat gitu. Buku-buku populer, majalah-majalah itu siaran-siaran
Renungan harian. ODB gitu ya, Aja, Pak? aja. Kan mesti ngajarin yang lebih elegan, sesuai dengan Oh, bayaran yang mahal, gitu ya. Nah itu satu. astaga. Inilah kenapa saya sebut Bapak lebih baik masuk Sri Mulat. Nah, kan terus penciptaan. Nah, penciptaan itu ada teologinya juga, ya, tapi juga bisa masalah hermeneutik. Nah, tadi kamu menyebut tentang manusia, ya memang diciptakan di hari ke-6 segala macam. Teksnya itu sama gitu loh ya. Tapi lagi saya kan mau membacanya lain. Itu yang sering disebut dengan apa gambar Allah, ya, gambar dan rupa Allah, Lupa. ya toh. Ya, jadi padahal ya enggak ngerti itu maksudnya gambar Allah itu kayak apa, tapi sok ngerti dianggapnya bahwa manusia itu sama seperti Allah. Oh, gambarnya aja enggak dipahami kok mau menyamakan dengan yang gambarnya enggak dimengerti itu gimana gitu ya. Tanyain gambar kayak apa, rupa Allah itu kayak apa, kan enggak bisa jawab. Lah kalau di manusia diciptakan dengan segambar dan serupa Allah yang enggak dimengerti gambar dan rupanya, terus mau disamakan dengan apa? Jangan-jangan kucing. Gambar Allah itu Atau kayak kucing. embe yang tadi, Pak. Ya kan wahyunya bilang be, ya kan? Jadi gimana itu kalau begitu? Nah, tapi kan wah ini rodo anu lagi ya, rodo bijaksana ya. Jadi Allah kan itu gini loh konteksnya itu kalau dibaca itu kan pada saat orang sedang melo karena ya mau disebut pembuangan atau penindasan asing segala macam. Orang Israel itu ya bisa yang komplain-komplain, terus habis enakan sedikit berantem lagi, terus begitu ya. Nah isinya Alkitab itu ya penuh dengan komplain-komplain gitu. Nah itu komplain karena merasa ya kami itu tidak diwongke, tidak menjadi manusia karena berada di penjajahan asing, tidak dianggap segala macam, dijadikan budak segala macam. Wah, terus ini enggak lah. Kita ini diciptakan segambar dan serupa Allah. Jadi kita itu punya harga diri gitu ya, punya martabat segala macam. Kayak orang Indonesia itu. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa segala macam begitu. Itu kan habis dijajah atau di dalam konteks penjajahan kesadaran tentang martabat. Setelah sekian lama merdeka ya saling menjajah satu sama lain, manusia ceritanya sama. Terus begitu selalu. Terus ada isu tentang HAM, hak asasi manusia segala macam yang tidak lagi dikenakan kepada orang asing tapi kepada dirinya sendiri. Nah, itu kan konteksnya ya, konteks dari imago Dei kalau pakai bahasa apa Latin kan sok-sokan aja pakai bahasa Latin. Biar kelihatan dosennya, Pak. Gitu kan. Suka pokoknya kalau orang nggak ngerti berarti saya pinter kan gitu ya, Tom. Nah, sudah. Jadi setelah kita memahami, oke, kalau itu pengertian segambar dan serupa Allah, tapi ingat bahwa tidak ada gambarnya Allah itu. Kenapa tidak ada gambarnya? Karena meliputi segalanya. Wah ini mulai khotbah. Nah, kalau kamu masuk di dalam gambar dan rupa Allah, kamu itu juga menjadi yang tak terhingga. Kamu menjadi tak terhingga, berarti kamu tidak sempat sebetulnya. Tidak sempat untuk bahkan merenungkan dirimu sebagai yang berkuasa. Karena kamu mengatakan saya berkuasa itu membatasi dirimu. Berarti kan mesti menjelaskan berkuasa atas apa? Atas manusia, atas apa? Kan ada ruang dan waktunya. Begitu kamu ngomong berkuasa di dalam ruang dan waktu, batas. Selesai, sampai di situ. Tidak bisa keluar gitu loh. Nah, padahal kalau kamu bicara Allah, kan melebihi itu, namanya Allah gitu kan. Jadi kalau kamu diciptakan segambar dan serupa Allah, berarti masih terus belum selesai dirimu itu. Nah, kalau belum selesai, mana mungkin sempat mikirin tentang kuasa, gitu loh. Nah, kalau soal 2728 itu diberi apa namanya amanah apa untuk mengelola alam dan segala macam lagi, alamnya mau seperti apa? Begitu loh. Kita itu kan ya terbatas bisanya. Berarti kita mesti menyadari waktu saya gali-gali tanah di halaman saya, masih ada tanah yang lebih luas. Masih ada sayur-mayur yang lain yang kesadaran seperti itulah yang mestinya ada kalau dikaitkan antara 2728 dengan yang tadi gambar dan rupa Allah. Gitu loh. Bahwa mengelola dalam pengertian seperti Allah mengelola. Allah mengelola tidak ada habisnya.
Wong sekarang mengelola manusia saja tidak ada habisnya kok. Allah itu kan tidak kurang-kurang pekerjaan setelah menciptakan manusia. Begitu menciptakan kaget juga, loh kok bisa ya? Saya bilangin jangan makan buah gitu. Habis gitu loh kok bisa ya dia tahu kalau dia telanjang dan telanjang itu tidak enak segala macam. Terus apa yang harus saya lakukan? Nah, dia memproduksi pertama pakaian dalam pertama kan Allah yang memproduksi, dicarikan kulit kambing atau apa gitulah ditaruh di sini. Habis gitu sudah ada Nuh gitu dikasih air bah segala macam, ya aku ndak akan hukum lagi. Habis gitu kok mabuk gitu loh, aku tadi minum bir ndak akan mabuk loh, ndak kayak Nuh gitu ya. Nah jadi lu kok gitu lagi, it's surprising. Jadi katanya Levinson, baca Alkitab itu berarti Allah berada di dalam drama kehidupan. Yang namanya drama itu aneh-aneh gitu loh. Baru ada ceritanya. Kalau sudah ditebak ceritanya nggak ada drama. Nah, karena itu penuh dengan kejutan gitu loh. Nggak bisa mengharapkan. Oh, Allah punya harapan, punya. Tapi begitu dia masuk dalam drama kehidupan, harapannya belum tentu yang jadi kenyataan. Terjadi. Berapa kali kan begitu gitu. Bukan berapa kali ya, terus-menerus begitu. Begitu cerita berkembang, ya lain lagi yang harus dihadapi. Bukan tidak punya harapan, manusia juga punya harapan, tapi bukan itu yang jadi kenyataan. Lalu harus memikirkan lagi, ini kok gini ya kenyataannya, pikirin lagi, bicara lagi, terus begitu. Nah, Jadi emang itu kalau nggak pernah selesai ya Pak ya sebenarnya kalau kita mengerti konteks dan yes, gambar dan rupa Allah itu yang tadi, yang selama ini dibangga-banggakan. ya, yang saya mau katakan, itu kehidupan di alam semesta yang terus. Kamu lihat tuh benda-benda angkasa di luaran itu. Kadang mendekat, kadang menjauh, kadang tabrakan. Untungnya enggak tabrakan terus kan gitu. Terus habis gitu menjauh lagi. Ini sampai kapan? Sampai kapan itu? Terus akan terjadi gitu loh. Lah kita ini ikut di situ. Kita enggak selesai. Mati, enggak selesai. Gitu. Makanya saya bilang, kalau kita enggak mati, itu cacing-cacing ngengat-ngengat tuh nggak dapat makanan. Jadi kita tuh nyumbang. Nah, daripada kita nyumbang untuk cacing terus-menerus, mungkin kamu mau menyumbang untuk laboratorium kedokteran. Jadi nanti bisa ngasih surat wasiat. Kalau saya mati, ininya biar dipakai untuk penelitian di laboratorium di bawahnya auditorium. Di bawahnya. Pernah enggak? Nah, kalau ikut kuliah eksorsisme, kerasukan tuh saya bawa ke sana itu pesertanya gitu, ngeliatin kadaver. Kita enggak boleh bilang mayat gitu, enggak hormat ya, kadaver gitu ya. Kadaver. Jadi ya itu. Nah, jadi besok kalau kamu mau ya itu daftar di situ, nanti terus saya buatkan untuk mahasiswa eksorsisme. Ya ini loh Hani aduh kayak, Pak. Saya nggak tahu ya Pak. Saya duluan ya kayaknya ya gitu ya. Nah besok kalau saya dicemplungkan di formalin kayak apa gitu ya, that's the cycle of life yang kamu nggak bisa hentikan. Kita mikir inginnya berhenti dengan konsep berkuasa, dengan konsep Tuhan, dengan konsep harapan, berdoa minta ini minta itu kan mandek semuanya. Kamu tidak bisa menghentikan kehidupan dengan kemauanmu, dengan pikiranmu, dengan doamu. Kehidupan ini terus berjalan. Tanpa ada kamu pun tetap berjalan gitu loh ya. Kamu berharap ini itu berjalan. Satu kali pas antara harapan dengan kenyataan, ya syukur. Tapi kalau tidak pas, hidup tetap berjalan. Kamunya tidak senang, ya kamu aja yang sedih. Biarin gitu kan. Gitu. Tetap jalan. Loh iya. Hidup ini tidak akan pernah berhenti demi kamu, gitu loh. Betul, kamu betul Pak. Hari ini burung-burung masih berkicau besok. Tidak ada hari ini aku mati burungnya semua duka pakai hitam-hitam semua terus berhenti bernyanyi. Mengeningkan cipta. Nggak ada yang kayak gitu ya. Ya nggak ada gitu aja gitu. Ben rame. Jadi sebenarnya apa ya Pak? Ini saya maksudnya tertarik banget sama bahasan soal kisah penciptaan ini dan sebenarnya penting untuk bisa dibaca ulang dari sisi yang lain. Dari tadi mungkin kalau posthumanisme tentang gimana sebenarnya
antara alam dan manusia itu bukan soal kedudukan ya Pak, tapi lebih ke soal ketergantungan, hubungan, seperti itu. Ya, proses ya. Jadi bahwa Proses. kalau satu kali kita itu menentukan ya, tapi tidak mandek, tidak berhenti di situ gitu loh. Jadi jangan memikirkan sesuatu berdasarkan sesuatu yang masih berjalan gitu loh. Ya, saya bisa nanti sebentar lagi ngasih makan anak-anak di belakang itu, Moka sama Nesh, guguk saya di belakang. Lah kan puasa karena saya yang ngasih makan gitu toh. Nah, satu kali entah karena sesuatu dia tuh ngoh gitu. Saya tak. Lah pernah juga dia menyerang saya begitu loh. Kenapa ya ini kok begini? Lah ini kok aneh sekali begitu. Lah saya malah berhenti. Saya tidak berkuasa. Kalau saya mau, loh kamu nantang saya ya gitu. Malah berantem. Dia yang bingung. Kenapa ya ini kok jadi begini gitu loh. Saya juga enggak tahu kalau ditanya kenapa kok kamu mau nyerang saya, tiap hari saya kasih makan kamu. Saya juga enggak tahu gitu. Nah, saya juga bilang, kenapa kok saya marah-marah sama kamu? Jawabannya juga saya enggak tahu. Alam yang membuat saya begitu. Ada sesuatu yang membuat saya begitu. Karena satu kali yang lain, saya, musim kawin. Jadi saya paham kalau dia jadi aneh-aneh perilakunya. Loh, kan sains ngajarin saya untuk ngerti. Gitu. Jadi kalau ada mahasiswa terus tiba-tiba mudi di depan saya mesti ngerti alam. Kenapa? Bulanan misalnya saja dan seterusnya kan gitu. Bulanan itu uang bulanan nggak datang tepat waktu atau bulanan yang lain. Bulanan yang lain. Ini Pak tadi saya cukup mau menahan ketawa ini karena kata Pak Wahyu, ayo nyumbang cacing. Terus kata Bu Rere juga, oh ya kadaver gitu. Itu perutnya periksa, cacingnya banyak, nggak usah nyumbang. Oh maksudnya nyumbang dari perutnya dia gitu ya. Mungkin. Nyumbang ini Pak, circle of life. Kembali ke tanah maksudnya mungkin. Ya sekarang pun masih hidup sudah nyumbang itu bakteri-bakteri di dalam perut kita itu kalau kita tidak hidup tidak makan ya mereka tidak makan. Parasit itu kan banyak sekali di dalam tubuh kita gitu toh. Wah tubuh kita katanya Pak Wahyu sendiri yang bilang tuh kalau diperiksa mikroskop itu dari atas ke bawah penuh dengan bakteri binatang kutu segala macam itu ikut kita kemana kita pergi gitu loh. Kamu mau keramas ya tetap saja kan gitu. Kamu mati gitu ya Pak? Ya, kamu mati ya yang tadi cacing hidup yang biasa numpang ke kamu waktu hidup ganti dengan cacing yang lain yang makanin. Aduh. Ini pipi saya sampai capek ketawa, Pak. Pak, ini kita udah mendekati waktu-waktu akhir nih, Pak, durasi kita. Nah, boleh dong Pak Bapak kasih closing statement yang bisa cukup merangkum atau mungkin pesan-pesan untuk para pendengar yang mendengarkan yang menyangkut tema kali ini supaya bisa di recall lagi yang tadi udah dijelasin Pak. Ya, jadi saya tidak mau menentang alam-alamnya jalan terus. Saya bikin closing kan bukan closing of the world, closing of the universe, closing of life. Masih terus jalan terus tanpa aku harus bikin closing. Tapi closing itu adalah sebuah pembukaan bagi saya. Jadi itu opening. Closingnya adalah opening of life. Bahwa saya pun sekarang ini, ya ini karena COVID segala macam, belajar macam-macam, itu di YouTube kan ada Brian Greene menjelaskan tentang universe kayak apa, segala macam. Yang tadi saya omongin kan saya sok tahu, kadang-kadang yang ngambil dari YouTube, tapi saya milihin loh ya, milihin yang ngomong itu ahli betul gitu loh. Itu lebih banyak daripada ya kadang-kadang juga dengerin yang ceramahnya teolog itu juga bagus-bagus gitu ya ada di YouTube lah. Mumpung kayak begini itu perbanyak belajar yang macam-macam. Jangan menjebak diri dengan aku sudah tahu ini saja nggak habis-habis kok suruh belajar yang lain itu sulit segala macam. Bagiku kalau alam ini berjalan tanpa aku pun bisa berjalan
ya aku mau memaksimalkan. Ya, jadi ya aku tidak independen, tidak berkuasa atas alam ini, tapi aku masih bisa mengisi hidupku di tengah ketidakberkuasaanku itu dengan sesuatu yang bermakna, bahwa itu bermaknanya hanya untuk diriku dan bahwa itu bermaknanya hanya untuk hari ini. Never mind, aku nggak mikir, emangnya gue pikirin, tapi aku sudah punya sesuatu yang lebih daripada yang sebelumnya. Paling tidak aku nggak pikun karena belajar yang macam-macam. Aku nggak mau cepat-cepat pikun. Orang pikun itu tanda-tandanya sudah nggak mau belajar atau ngamuan. Lah itu biasanya pikun. Kenapa? Karena ngingetnya susah, nggak ketemu-ketemu ngamuk. Gitulah. Jadi saya tuh maunya hidup makin lama makin seneng, makin banyak ketawa, termasuk terhadap yang membuat saya jengkel mestinya ya saya ketawa lucu gitu. Memang Han, kamu betul, saya ngelucu-ngelucu begini ini bukan karena yang ada di luar saya itu lucu dengan sendirinya, tapi yang di luar sana itu terlalu lucu untuk menyedihkan gitu loh. Untuk membuat saya marah gitu ya. Kadang-kadang ya tetap Wow. 2 kali gitu ya, namanya manusia habis gitu ketawa sendiri. Oh, lo kok begitu gitu ya. Jadi sudah itu saja. Belajar banyak-banyak lah ya, walaupun kira ini teologi mungkin banyak dulu dari IPS atau dari kejuruan atau bahkan tidak lulus SMA-nya tapi bikin ijazah palsu lalu masuk teologi diterima karena mungkin nggak ada lain yang daftar, kasihan sekali ya. Atau karena begitu saatnya belajar teologi, oh ya cocok ini, saya anak baik belajar ya, tapi ya tetap saja namanya otak. Ini kalau cerita otak nanti panjang lagi karena otak ini kan sangat kan gitu kan. Iya, Jadi bener Pak. wah, otak itu pusatnya neuroscience gitu ya. Nah, tapi sudahlah, kita usahakan. Lihat belajar-belajar macam-macam itu. Ya memang kebanyakan bahasa Inggris, tapi ada gambar-gambarnya, ada videonya. Kalau nggak ngerti bahasanya, lihat videonya. Bila perlu matiin volumenya untuk lihat videonya. Ya makin nggak ngerti memang. Tapi ya sudah biarin. Nah, sekarang ada translate ya Pak. Ya sudah. Ya itu kan pesanku supaya Oke. teologi. Kedua pesannya adalah kalau kita bicara teologi natural, itu sebenarnya berkaitan dengan filsafat. Nah, itu penting untuk kita ya. Dulu itu selalu kita di tradisi Protestan itu menganggap filsafat itu kecil gitu loh, enggak begitu ada artinya, bahkan dicurigai. Oh, filsafat itu kan pakai ini, pakai rasio gitu. Emangnya ada yang enggak pakai ini gitu. Oh, ada ya. Memang banyak teolog yang enggak pakai ini ya, memang betul. Ada sih ada gitu. Aduh, saya sampai capek ketawa Pak. Ada. Nah, maksudku adalah filsafat itu, teologi natural itu sangat lekat dengan filsafat. Makanya kalau aku sedikit bukuku promosi lah, malah ketutup dengan yang lain-lain yang pengantar filsafat keilahian. Nutup ada di Google Book. Tadi sudah aku siapkan, sekarang ketutup, nggak boleh promosi berarti ya. Wah, ini ada ya. Oh ada Pak. Wah, alam menolong ya Pak. Ya ini deh. Jadi ini kan sudah kutulis selama masa COVID. Ini sebenarnya isinya ya teologi natural, artinya mencoba alam dengan filsafat, dengan mencoba pakai rasio apa yang terjadi di sini. Thomas Aquinas, William Paley, segala macam itu, ya toh. Nah, bisa dibeli di Google Play books atau ikut kuliah pengantar filsafat keilahian di Fakultas Teologi UKDW, karena hanya disitulah mata kuliah itu diajarkan dan oleh Robert Snow, walaupun bayarnya mahal tapi menjadi gratis karena saya sebenarnya lebih berharga daripada uang SPP segala macam itu. Astaga, kayaknya promosi seperti ini kayaknya lebih mempan ya Pak dibanding siaran tiap minggu. Aduh. Aku nggak tahu. Oh, kenapa dosen-dosen kalau tampil di sini nggak pernah promosi? Aku promosi aja gitu. Aku promosi aja kan narasumber bebas ya Pak. Nah, promosi itu maksudnya adalah bukan melebih-lebihkan yang
yang apa namanya, yang murahan, yang sederhana, tapi memurahkan yang lebih gitu loh. Karena aku tadi bilang sebenarnya lebih mahal daripada harganya itu promosi namanya. Oke. Aduh Pak, apa ini pesan yang mungkin baru pertama kali saya dengar unik seperti ini gitu ya Pak. Maksudnya pesan bukan untuk mengakhiri, tapi pesan juga untuk sebenarnya memulai gitu kehidupan yang Iya, opening, benar Pak. Nah, nih Pak, biasanya kalau misalnya habis ngasih itu narasumber itu biasanya diminta untuk kayak nyanyi gitu atau lebih banyak sih nyanyi Pak, dan saya yakin kayaknya suara Bapak juga bagus itu, jadi mungkin se bintang kecil di bukan, belum langit. Pak, belum Pak. Saya kira Iya, aduh. naik ke puncak gunung karena nggak boleh gitu, gitu. Apa lagunya itu, aduh, bentar Pak, saya nafas dulu. Apa? Lagunya itu Sayur. maksudnya seirama, kok seirama sih, maksudnya lagunya itu mewakili tema ini gitu, Ya, dan itu saya. selagi Bapak berpikir mau nyanyi apa, saya ini ya Pak, mau kasih 2 pengumuman penting nih Pak. Bapak berpikir baik-baik ya Pak, nanti habis ini Bapak nyanyi dan akan ditonton dan didengar sama banyak orang, oke? Jadi Bapak lagunya harus cari yang mantap. Di pengumuman yang pertama ini nih Pak, karena tadi Pak Robert udah sangat oke banget promosinya, tapi sayangnya, bukan sayangnya, untungnya pembukaan pendaftaran masih ada gelombang 3. Untuk teman-teman atau kawan yang berminat masih ada di gelombang ketiga ini. Dan Cuman jangan lupa, minta beasiswa lagi, sudah habis beasiswanya. astaga, iya berarti jangan minta beasiswa lagi, minta sama Pak Robert aja ya Pak. Yang diterima adalah tidak minta beasiswa. sorry, bukan. Aduh, Bapak, ini apa di tanggal 27 adalah batas daftar dan pengumpulan berkas. Lalu di tanggal 31 Juli ada hasil seleksi rapor dan berkas juga. Nah, di tanggal 3 Agustus ini akan ada wawancara online. Jadi selamat mempersiapkan diri teman-teman. Jangan lupa daftar karena di UKDW ada Pak Robert yang nilainya lebih mahal daripada apa Pak, uang SPP, buku, dari semuanya. Lalu pengumuman yang kedua, untuk sahabat-sahabat yang ingin menonton ulang atau mendengar ulang siaran ini, bisa diakses lewat YouTube, Facebook, bahkan kita juga ada di siaran radio nih Pak. Ada di Jogja Petra FM yang bisa teman-teman cek di 105,7 FM setiap hari Jumat jam 7 malam. Jadi kalau yang mau dengerin lagi, ketawa-ketawa lagi, silahkan ditonton ulang. Karena saya yakin ini pasti pada pipinya pada pegel, saya sendiri udah pegel banget Pak, aduh ketawa. Gitu sih Pak. Nah, ini udah berakhir apa waktu Bapak buat mikir. Jadi sekarang Bapak mau nyanyi apa? Sudah? Ya, aku kan dosen, ya toh. Dosen itu kan tugasnya adalah menjunjung, membawa maunya mahasiswa, kesuksesannya. Itu namanya menggendong. Lagunya Mbah Surip, tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Tak gendong. Kamu matiin ya, pokoknya kalau enggak aku nyanyi terus. Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Ya cuman itu aja lagunya. Tak gendong kemana-mana. Oke kalau gitu terima kasih sahabat. Terus penyanyi kamu yang ya sudah, ya tak gendong kemana-mana. Terima kasih untuk sahabat yang masih mau mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di ngasih selanjutnya. Saya Hani pamit undur diri. Kalau ada salah-salah kata ataupun kesalahan teknis mohon dimaafkan. Dan juga dosen saya yang anggota simulat ya Pak. Kamu yang malu, aku yang enggak kok. Biarin. Kenapa saya nggak malu? Nah sudah. Belum. Tak gendong kemana-mana. Terima kasih Pak Robert untuk malam ini. Terima kasih juga teman-teman yang udah menanggapi, nanya. Sampai jumpa Pak di Jumat minggu depan. Dan juga teman-teman lain. Kemana? Tak gendong. Ini kemana? Ikan ya teman-teman. Terima kasih Pak.